Kemudian pembahasan berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, babu haddil muskir. Bab had muskir yang memabukkan. Iya. Ada 6 pembahasan di sini. Yang pertama syarat penegakan had terhadap pemabuk. Kata beliau rahimahullah, "Wa man syariba muskiran qalla aw kathur mukhtaran aliman anna kathirahu yuskir julid al-hadda 40 jaldatan." Siapa yang meminum hal yang memabukkan. Ya, pertama dia meminum dulu hal yang memabukkan ya. Dan alhamdulillah kita sudah bahas di pembahasan masalah makanan yang memabukkan itu apa. Jadi kalau dia meminum hal yang memabukkan, qalla au kathur, sedikit maupun banyak, mukhtaran. Pertama dia meminum. Yang kedua dia meminum dengan pilihannya sendiri, bukan dipaksa. Sadar dia meminumnya. Aliman, dia tahu pengharamannya. Tahu ini haram. Ya, tapi beda ya dengan orang yang minum minuman. Kalau dia ke ke toko misalnya beli minuman, dia kira minuman bagus. Ternyata minuman memabukkan. Dia minum, dia tidak sadar. Jelas ya? Baik. Kalau dia tidak tahu, tidak ada masalah. Itu gugur ya. Ya, aliman anna katsirahu yuskir, dia tahu bahwa banyaknya itu memabukkan. Ya, kalau banyak yang memabukkan, dia minum sedikit maupun banyak, nah ini sudah masuk ke dalam orang yang meminum khamar namanya. Meminum muskir yang memabukkan. Hukumnya apa? Julida al-hadda 40 jaldah. Maka dia wajib untuk dicambuk berapa kali? 40 kali cambukan. Nah, kenapa? Di anna Ali radhiyallahu anhu. Karena Ali radhiyallahu taala anhu, ya, jalad al-Walid ibn Uqbah bil khamri 40. Beliau mencambuk Al-Walid bin Uqbah karena minum khamar 40 kali. Qala, dan beliau berkata, jalad an-Nabi sallallahu alaihi wasallam 40. Nabi juga mencambuk 40. Wa Abu Bakar 40. Dan Abu Bakar mencambuk 40. Wa Umar 80. Dan Umar mencambuk 80. Wa kullun sunnah, dan semuanya sunnah kata Ali. Ya. Wa hadha ahabbu ilayya. Tapi kata Ali, 40 lebih saya sukai. Ini hadits riwayat Muslim ya. Baik. Jadi Nabi mencambuk 40, Abu Bakar mencambuk 40, Utsman, Umar mencambuk berapa? 80. Ali mencambuk 40. Iya. Baik. Dan apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu? Ya, beliau berijtihad. Beliau minta pandangan sahabat tentang orang yang minum khamar. Para sahabat memberikan isyarat untuk dicambuk 80. Maka Umar pun mencambuknya berapa? 80 kali. Maka di sini cambukan Umar 80 kali, mungkin hadnya sebanyak 40 kali dan takzirnya berapa? 40 kali. Sebab boleh saja ditakzir, ditambah. Ya. Apalagi kalau tidak memberikan efek jerah. Misalnya 40 tidak memberikan efek jerah, ditambah menjadi 80 tidak ada masalah. Baik. Kemudian kata beliau, wa sawa'un kana 'asir al-inab wa ghairahu. Tidak ada bedanya dalam masalah minumannya. Apakah dari buah anggur maupun selain anggur. Ya, sebab yang memabukkan itu banyak ya, bisa dari anggur, bisa dari korma, bisa dari gandum dan selainnya. Wa man ata minal muharramat ma la hadda fihi lam yazid ala ashri jaldat. Adapun kalau pengharaman, ya. Oh di sini Ibnu Qudamah menjelaskan tentang takzir. Ya. Siapa yang mendatangi hal yang diharamkan yang tidak ada had padanya, maka tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan. Ini takzir namanya. Ya. Beliau di sini masuk menyinggung tentang hukum apa? Takzir. Dan sekali lagi di pembahasan hudud hanya ada 2. Ada hudud dan ada apa? Takzir. Kalau hudud itu hukumannya semuanya sudah ditentukan, sudah dipastikan. Jumlahnya, ketentuannya. Tapi kalau takzir tidak ditentukan. Iya. Tidak ditentukan. Karena itu hukum takzir
sesuai dengan ijtihad imam. Karena takzir ini memberikan pelajaran, ya, memberikan pendidikan. Jangan sampai ya seorang jatuh di dalamnya atau melakukan hal-hal yang diharamkan, membuka pintu kejelekan. Maka seorang imam berhak untuk menjatuhkan hukuman dalam bentuk takzir. Dan sekarang ini banyak sekali. Bahkan kebanyakan hukum-hukum itu bisa masuk ke dalam bentuk takzir. Seperti hukum lampu merah misalnya, hukum yang melewati jalan, ya. Hukum yang berkaitan dengan bertetangga dan seterusnya. Banyak hukum-hukum kaitannya dengan takzir ditetapkan. Iya. Dan takzir ini boleh dalam bentuk hukuman pada badan dan boleh bentuk hukuman pada harta. Hukuman pada harta. Jadi takzir ini sekali lagi dia adalah hukuman yang tidak ditetapkan batasnya. Dalam definisinya dikatakan uqubatun ghairu muqaddarah ala fi'lin muharram. Hukuman yang tidak ditentukan kadarnya terhadap sebuah perbuatan yang diharamkan. Baik itu takzir. Iya. Dan definisinya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah taala terangkan di sini adakah batasan terbanyak dalam takzir? Ya, beliau terangkan ada batasannya, tidak boleh lebih 10 cambuk kalau takzir. Kenapa? Lima rawa Abu Burdah. Karena Abu Burdah meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuljadu atau la yajlidu ahadun aktsara min 10 jaladat illa fi haddin fi hududillah. Illa fi haddin min hududillah. Tidak boleh salah seorang dari kalian mencambuk lebih dari 10 kali cambukan kecuali dalam sebuah had dari hududillah, dari had-had Allah. Jelas ya? Kalau had boleh lebih 10. Tapi ini pendapat ya di sebagian hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Tapi dalam hadis ini bukan pembatasan. Ya. Karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa takzir itu tidak ada batasannya untuk terbanyaknya sampai berapa. Tidak ada batasannya. Boleh lebih daripada 10. Iya. Bahkan sebagian ulama membolehkan had itu ya, bentuk takzir sampai masuk ke dalam hukum bunuh. Dibolehkan dalam bentuk takzir. Ya, karena memang ada dalil-dalil secara umum dalam syariat kita penjatuhan hukum. Ya, bolehnya jatuhkan hukum takzir sampai bentuk membunuh kalau memang itu diperlukan. Seperti akan datang nanti dalam masalah qital al-muharibin sampai dijatuhkan hukum membunuh juga karena memang itu diperlukan. Baik. Jadi sekali lagi takzir ini kembali kepada ijtihad hakim. Dia berijtihad menentukan takzirnya bagaimana. Iya. Baik. Kata beliau illa yata'a jariyatan ra'atihi bi idniha fa innahu yujladu mi'atan. Kecuali kalau dia menggauli istri, menggauli budak istrinya dengan izin istrinya, maka dia dicambuk 100 kali. Ya, kenapa tidak dirajam? Harusnya kan suami sudah menikah ya. Dia berzina dengan budak istrinya. Berarti hukumnya adalah apa? Hah? Hukumnya apa? Dirajam atau tidak? Sekarang suami sudah menikah, punya istri, dia berzina. Hukumnya apa asalnya? Dirajam. Tapi kenapa Ibnu Qudamah katakan dicambuk 100 kali saja? Ya. Sebab di sini ada bentuk dari syubhat. Jelas ya? Bentuk dari syubhat. Dia berzina dengan apa? Budak istrinya, sudah diizinkan oleh istrinya. Izin dari istrinya menjadi apa? Syubhat baginya. Karena itu tidak dirajam. Ya, hanya saja dicambuk 100 kali. Ya. Hukuman pezina. Ya. Hukuman pezina sebab dia dianggap apa? Dianggap berzina. Nah, ini pendapat dari Ibnu Qudamah rahimahullah, ini pendapat yang kuat sekali. Walaupun ada pendapat-pendapat lain di dalam masalah ini, tapi ini adalah pendapat yang kuat. Nah, dan ada sebagian hadis disebutkan di dalam bab ini. Baik, selesai sudah ya. Bab tentang haddul muskir, dan di dalam bab ini ada pembahasan takzir sebenarnya. Oleh Ibnu Qudamah diikutkan di dalamnya. Iya. Baik, sampai sini dulu ya. Ya, kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.